Kisah tumpangan terakhir dari Jalan Lembang. Jalan Lembang mulai diselimuti kabut tipis ketika Wira menghidupkan motornya. Jam di layar ponsel menunjukkan jam 22:39. Udara dingin menusuk kulit, tapi Wira tak punya pilihan. Ia harus segera pulang ke base camp KKN setelah mengisi acara pelatihan di desa sebelah. Sepanjang perjalanan, hanya lampu motor dan nyala rem kendaraan sesekali yang menerangi malam. Di Lembang, jalanan meliuk dan tak sepenuhnya mulus. Wira menuruni sebuah turunan curam yang dikelilingi hutan pinus di sisi kiri dan ladang kosong di sisi kanan. Tak ada satupun rumah dalam radius setengah kilometer. Wira mempercepat laju motor. Saat tikungan tajam mulai terlihat di depannya, jalan itu memang terkenal menyeramkan. Apalagi menurut cerita warga, ada mitos tentang tikungan yang bernyawa. Ia mengingat peringatan Pak Darto, ketua RT, tempat ia tinggal selama KKN. Kalau pulang malam, jangan tengok kiri kanan, pas tikungan ketiga. Apalagi kalau ada yang nyetop. Jangan berhenti, jalan aja. Wira waktu itu hanya tertawa. Mana ada jalan bisa minta tumbal. Tapi malam ini, tepat di tikungan ketiga, lampu motornya menyapu bayangan kecil berdiri di pinggir jalan. Wira refleks, mengerem. Seorang anak perempuan berambut panjang berdiri menunduk. Ia memakai baju tidur warna putih yang kotor, dan tangan mungilnya memeluk boneka yang separuh sobek. Dek, Wira mendekot, meminggirkan motor. Gadis kecil itu tak menengok. Ia hanya berdiri diam, tubuhnya bergetar seperti sedang kedinginan. Wira turun dari motor dan perlahan meraih pundaknya. Kenapa kamu di sini sendirian? Rumahmu di mana? Baru saat itu anak itu mengangkat wajahnya. Namun, yang membuat Wira merinding bukan wajah pucat itu, tapi matanya kosong, putih semua. Tanpa bola mata, ia mundur selangkah, nyaris terjatuh. Tapi anak itu tiba-tiba berkata, "Kak, aku mau pulang. Boleh ikut?" Entah mengapa, tubuh Wira seperti kehilangan kendali. Ia mengangguk dan memberi isyarat naik ke jok belakang. Anak itu naik perlahan, dan pelukannya terasa sangat dingin saat memegang pinggang Wira. Motor kembali melaju. Sepanjang jalan, Wira mencoba mengabaikan rasa tidak nyaman yang menyelubungi. Tapi setiap kali ia melirik ke kaca spion kecil, anak itu selalu menatapnya tanpa berkedip. Hutan makin lebat, suara jangkrik tak terdengar. Jalanan sepi. Wira mempercepat laju motor. Ia ingin cepat-cepat sampai di pemukiman. Tapi saat ia menoleh sedikit ke belakang, jok belakang kosong. Wira mengerem mendadak. Motor tergelincir dan ia jatuh ke pinggir jalan. Napasnya tersengal. Ia melirik sekeliling. Sunyi. Tak ada tanda-tanda anak kecil. Perasaan tadi dia naik motor. Gumamnya. Ia berdiri perlahan, lututnya berdarah, tapi motornya masih bisa menyala. Ketika hendak kembali menaiki motor, sesuatu membuat tubuhnya membeku. Boneka kompeng camping yang tadi dibawa anak itu, kini tergeletak tepat di tengah jalan. Dan dari balik pohon, terdengar suara anak kecil. "Kak, jangan tinggalin aku." Tubuh Wira seketika menggigil. Ia meloncat ke atas motor, menyalakannya dengan tangan gemetar, dan tancap gas tanpa menoleh ke belakang. Motor meraung melewati ladang dan perbukitan, hingga akhirnya lampu-lampu rumah mulai terlihat di kejauhan. Napas Wira tak beraturan. Sesampainya di base camp KKN, ia langsung melemparkan helm, memarkir motor sembarangan, dan berlari masuk ke dalam rumah kontrakan kecil yang ditempati bersama 3 teman lainnya. Wir, lu kenapa?" tanya Ido, teman sekamarnya. Melihat Wira pucat dan berkeringat dingin, Wira tak langsung menjawab. Ia hanya terduduk di lantai ruang tengah, masih terengah, sebelum akhirnya membuka suara dengan suara lirih. Gue barusan nganterin anak kecil. Tapi Pak, gue lihat Daya nggak ada di jok belakang. Bonekanya ada di tengah jalan, dan dia ngomong dari balik pohon. Edo dan Raka
yang baru keluar dari kamar, saling pandang. Anak kecil? Gumam Raka. Di tikungan yang ada pinusnya itu, Wira mengangguk cepat. Raka langsung mengambil posisi duduk. Itu berarti lo udah lihat dia juga? Siapa? Gue pernah dengar dari warga sekitar. Katanya ada penunggu di tikungan ketiga Jalan Lembang. Dulu, sekitar 10 tahun lalu, ada tabrak lari. Seorang anak kecil perempuan meninggal di tempat. Tapi jasadnya nggak langsung ketemu. Pengemudinya kabur. Sejak itu, tiap malam Jumat Kliwon atau malam ganjil, arwah si anak suka muncul. Edo ikut menimpali, makanya warga suka taruh kembang di pinggir jalan tiap malam Jumat, supaya nggak ada yang dibawa. Wira mengusap wajahnya. Tapi tadi, dia minta tumpangan. Dia bilang mau pulang. Gue kira beneran anak hilang. Mendadak, hening. Hanya suara detak jam tua di ruang tengah yang terdengar. Lalu, terdengar ketukan pelan di pintu depan. Tok, tok, tok. 3 kali. Wira dan yang lain saling tatap. Siapa jam segini? Bisik Edo. Raka maju dan mengintip dari lubang. Tapi anehnya, tak ada siapa-siapa. Gak ada orang, gumam Raka. Tapi ketika ia hendak menutup kembali pintu, sesuatu di lantai teras membuatnya kaku. Boneka compang-camping itu, yang tadi Wira lihat di tengah jalan, boneka itu kini ada di depan pintu mereka. Pagi harinya, ketiga mahasiswa itu memutuskan mendatangi rumah Pak Darto, ketua RT yang dulu memperingatkan mereka soal tikungan mati. Wira menceritakan semuanya, anak kecil, boneka, suara dari balik pohon, dan boneka yang tiba-tiba muncul di depan pintu kontrakan mereka. Pak Darto menghela napas panjang. Kalian sudah menolong dia? Maksudnya? Tanya Edo, si anak itu. Bukan mau ditolong, tapi dia cari gantian. Sudah 2 orang dalam 5 tahun ini yang ditumpangi. Satunya kecelakaan motor, satunya hilang waktu pulang malam. Dan semua pernah berhenti di tikungan ketiga. Pak Darto berdiri dan masuk ke kamarnya. Tak lama, ia kembali membawa sebuah bingkai foto tua dan meletakkannya di atas meja. Ini foto anaknya. Wira menatap lekat-lekat. Wajah kecil itu mirip sekali dengan yang ia lihat malam tadi. Nama di bawah foto, Anindya Maharani. 2012, usia saat meninggal, 7 tahun. Pak Darto lanjut bercerita. Orang tuanya pindah sejak kejadian itu. Tapi mayat si anak baru ditemukan 2 hari kemudian di jurang dekat tikungan. Bonekanya masih dipelukan, tapi sejak itu arwahnya nggak tenang. Konon, yang bisa melihat dia berarti terpilih. Terpilih apa? Tanya Wira lirih. Pak Darto memandangnya lekat-lekat. Terpilih untuk menggantikan tumbal selanjutnya. Kalau tidak dipulangkan, biasanya mereka datang menjemput sendiri. Malam harinya, Wira mulai mimpi buruk. Ia melihat gadis kecil itu berdiri di ujung kamarnya. Rambutnya menutupi wajah dan tangannya memegang boneka. Tapi kali ini ia tidak menangis. Ia tertawa kecil. Kak, aku suka naik motor sama kakak. Besok, anterin aku pulang lagi ya. Wira terbangun dengan keringat bercucuran. Tapi ketika menoleh ke arah kursi di pojokan kamar, boneka itu ada di sana. Duduk, menatap. Wira menatap boneka di sudut kamarnya dengan napas tertahan. Ia tak berani bergerak. Boneka itu duduk di atas kursi kayu, menatap ke arahnya. Meskipun hanya kain dan benang, Wira merasakan pandangan dari boneka itu begitu nyata tajam. Dingin, seolah menyimpan sesuatu. Dengan gerakan perlahan, Wira meraih senter kecil di meja. Cahaya kuning menyapu ruangan. Tapi saat sinarnya menyorot kursi, bonekanya menghilang. Wira tersikat, napasnya memburu. Tapi sebelum ia sempat berdiri dari tempat tidur, suara berat seperti gesekan kain menyeret lantai terdengar dari arah jendela. Ia melirik tirai putih di jendela bergoyang pelan. Jendela itu terkunci dari dalam. Tidak mungkin ada angin malam masuk.
Lalu ia dengar suara yang tak seharusnya ada. Suara langkah-langkah kecil di dalam kamarnya. Tap, tap, tap. Siapa di sana? Tanya Wira lirih, hampir tanpa suara, tapi tak ada jawaban. Kemudian, dari sudut ruangan yang gelap, terdengar suara. "Kak, peluk aku, Kak." Wira menjerit dan meraih Al-Quran kecil di bawah bantal. Ia membacakan ayat kursi dengan terbata. Tiba-tiba lampu kamar menyala sendiri. Segalanya kembali hening. Ia terdiam, berkeringat, tubuhnya gemetar, dan tenggorokannya kering seperti pasir. Pagi harinya, Wira memutuskan untuk meminta bantuan dari sesepuh desa. Ia dan Raka pergi menemui Mbah Sarim, seorang pria tua yang dikenal memiliki ilmu, melihat dan sering membantu warga yang diganggu. Makhluk halus di teras rumah kayu yang dikelilingi kebun cengkeh, Mbah Sarim menyimak cerita Wira dengan mata setengah terpejam. Setelah itu, ia berkata pelan, "Kowe wis ngajak dheweke numpak, tegese jiwamu wis dicatet dadi gantine tumbal. Kamu sudah membiarkannya naik. Artinya, jiwamu sudah ditandai sebagai tumbal pengganti." Wira menunduk. "Lalu aku harus apa, Mbah?" Mbah Sarim mengangguk pelan. "Anak itu bukan hanya arwah gentayangan, tapi telah berubah jadi pocong." Raka menelan ludah. "Pocong? Tapi kenapa anak kecil? Arwah yang meninggal dengan trauma berat dan tidak dikafani dengan sempurna, atau jenazah yang tidak dimakamkan sesuai syariat bisa terperangkap dalam bentuk itu, apalagi jika disertai kutukan dendam dan rasa tidak tenang." Wira mata. Ia teringat boneka itu, teringat suara, tawa, dan pandangan kosong dari balik kaca spion motornya. Mbah Sarim melanjutkan, "Biasanya arwah seperti ini akan memilih satu orang untuk menemani dia. Kalau kamu tidak menyelesaikan ikatan ini, kamu akan ditarik." Ditarik kemana?" tanya Raka dengan suara serak. "Ke tempat kematian terakhirnya, jurang tikungan mati." Malam berikutnya, Wira tidak bisa tidur. Ia duduk di ruang tengah bersama Raka dan Edo. Semua lampu dinyalakan. Aroma dupa dari pemberian Mbah Sarim memenuhi ruangan. Tapi tak ada yang bisa menenangkan mereka saat suara itu kembali terdengar. Langkah-langkah kecil di lantai kayu. Kemudian suara boneka yang jatuh dari atas lemari. Buk! Ketiganya menoleh. Boneka itu ada lagi, kali ini di atas meja makan. Padahal tadi mereka yakin sudah menguburnya di tanah kosong belakang rumah atas saran Mbah Sarim. Lalu terdengar suara dari kamar mandi, suara anak kecil tertawa, diiringi suara air keran menyala sendiri. "Kak, aku suka rumah ini." Tubuh Wira lemas. Dan malam itu, ia bermimpi lagi. Tapi kali ini berbeda. Dalam mimpinya, ia berdiri di tengah tikungan yang dikelilingi kabut tebal. Di hadapannya, seorang gadis kecil berdiri dengan mata putih kosong, memakai baju tidur, dan memeluk boneka. Tapi dari ujung tubuhnya, kain putih membungkus hingga ke kepala. Pocong tapi kecil. Anindya begitulah. Nama di foto yang ditunjukkan Pak Darto menatapnya tanpa emosi. Lalu berkata, "Kakak belum anterin aku pulang." "Kakak bohong." Lalu tiba-tiba ia melompat ke arah Wira dengan jeritan panjang, dan mimpi itu langsung berubah menjadi gelap pekat. Pagi harinya, Wira tak bangun. Raka menemukannya tergeletak di lantai kamar. Wajahnya pucat, dan tangan kirinya menggenggam erat. Boneka usang itu yang paling mengerikan adalah bekas jejak tanah basah di lantai kamarnya, membentuk jejak kecil menuju tempat tidur. Keesokan malamnya, Edo mendapati sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di tembok kamar mandi, ada tulisan yang seperti dicoret pakai jari, "Besok kita pulang ya, Kak." Pagi itu, suasana kontrakan Wira terasa lebih dingin dari biasanya. Bukan hanya karena kabut tipis yang menyelimuti Lembang, tapi karena kejadian malam tadi. Edo dan Raka duduk diam di ruang tengah, saling bertukar pandang tanpa banyak bicara. Wira masih terbaring di kasur, pucat, matanya memerah,
seperti habis menangis sepanjang malam. Tapi ia tak bicara sepatah kata pun. Sejak kejadian mimpi itu dan ditemukannya boneka usang di genggamannya, ia hanya duduk menatap kosong ke arah dinding. Raka akhirnya mengambil inisiatif. Aku gak bisa diam gini terus, katanya pada Edo. Kita harus tahu apa yang sebenarnya terjadi sama anak itu. Mungkin kalau kita bisa bantu dia pulang beneran, dia gak ganggu Wira lagi. Edo mengangguk ragu. Tapi kita mulai dari mana? Aku punya ide, jawab Raka. Dulu kita lihat foto almarhum anak itu dari Pak Darto kan? Kalau kejadian itu beneran terjadi 10 tahun lalu, pasti pernah diberitakan. Kita cari arsip koran lama. Mereka pun menuju perpustakaan daerah di Lembang, tempat yang menyimpan arsip cetak puluhan tahun. Petugas pustaka awalnya ragu, tapi setelah diberi penjelasan soal tugas kampus, dengan sedikit bualan, akhirnya mereka diberi izin menelusuri mikrofilm dan koran-koran lama. Setelah menyisir artikel dari tahun 2012, mereka menemukan beberapa kecelakaan motor di daerah Lembang. Tapi tak ada satupun yang mencantumkan korban bernama Anindya Maharani. Gak ada, gumam Edo. Gak ada, jawab Raka frustasi. Padahal Pak Darto bilang kejadian itu nyata. Mayatnya ditemukan di jurang, bonekanya ada, masak, gak ada satu. Pan berita, mereka memutuskan kembali ke rumah Pak Darto. Wajah pria paruh baya itu tampak lebih tegang dibanding pertemuan sebelumnya. Saat mendengar Wira sakit dan boneka itu muncul lagi, ia menghela napas panjang. Ada sesuatu yang belum saya bilang, ucapnya akhirnya. Waktu kejadian itu gak pernah banner-banner tercatat secara resmi. Maksudnya? Tanya Raka. Waktu Anindya meninggal, keluarganya takut lapor polisi. Sopir yang menabrak kabur. Ibunya syok berat. Mayat anaknya ditemukan 2 hari kemudian oleh warga yang gak sengaja buang sampah ke jurang. Tapi semua ditutupi. Gak ada laporan, gak ada berita. Edo tercengang. Kenapa ditutupi? Pak Darto menatap mereka dengan berat. KARENA ... yang menabraknya orang penting, pejabat, dan mereka minta semuanya diselesaikan diam-diam. Tapi anak itu gak terima. Ia mati sendirian di tikungan sepi, gak dikafani, gak dimakamkan layak, bahkan namanya gak pernah masuk berita. Jadi arwahnya gentayangan. Lebih dari itu, sahut Pak Darto lirih, Anindya jadi penunggu. Tikungan itu sekarang miliknya. Setiap orang yang berhenti di sana bisa jadi tumbal. Sore itu, Raka dan Edo kembali ke kontrakan. Wira masih tak banyak bicara, tapi sesekali ia tersenyum kecil sambil menatap jendela kamar. Kak, dia bilang kita mau main di tempat dia dulu, gumam Wira lirih. Seperti bicara sendiri, Edo langsung mendekat. Wir, sadar dong, itu bukan anak kecil biasa. Dia mau bawa lu ke tempat dia mati. Tapi Wira malah terkekeh pelan. Tapi dia PILANG. Kalau aku temenin dia sebentar, nanti aku boleh pulang. Raka panik. Mereka sadar Wira sedang diambang batas antara sadar dan tidak. Seolah pikirannya sedang diseret pelen-pelen oleh sesuatu dari alam lain. Malamnya, Mbah Sarim datang ke kontrakan setelah diberi kabar oleh Pak Darto. Wira sudah setengah jalan. Kata Mbah Sarim serius. Kalau malam ini dibiarkan, rohnya bisa diambil saat tidur. Karena ikatannya sudah kuat. Apa yang harus kami lakukan? Tanya Raka. Kalian harus bawa dia ke tempat kejadian. Kembalikan boneka itu dan bacakan doa di sana. Tapi siapapun yang nganter harus kuat, karena dia pasti datang. Tepat tengah malam, Raka, Edo, dan Mbah Sarim membawa Wira ke tikungan ketiga di Jalan Lembang. Motor mereka diparkir di pinggir jalan. Kabut tebal menutupi pandangan dan suara malam nyaris hilang. Wira tampak lemas. Matanya sayu. Ayam, boneka kompang camping itu erat. Seperti anak kecil memeluk guling. Tiba-tiba udara berubah drastis. Suhu menurun tajam.
Daun-daun pinus bergoyang tanpa angin, dan dari arah jurang muncul suara nyanyian kecil. Peluk aku, nyanyikan aku, bawa aku pulang. Semua diam, hanya Wira yang tersenyum. Ia melangkah ke arah pinggir jurang. Jangan biarin dia turun, seru Mbah Sarim. Edo menahan tubuh Wira yang mulai bergerak seperti orang kesurupan. Dari semak-semak, kabut mulai menggumpal dan membentuk sosok kecil. Wajah anak perempuan. Mata putih polos, tapi tubuhnya terbungkus kain kafan kotor. Sobek dan berdarah, pocong kecil itu melayang perlahan. Mendekat, Wira berkata lirih, "Maaf, aku belum bisa antar kamu pulang." Tapi sebelum arwah itu menyentuhnya, Mbah Sarim melantunkan doa-doa keras. Raka mengambil boneka dan melemparkannya ke arah jurang. Tepat di tempat dulu jasad Anindya ditemukan, pocong kecil itu berhenti. Matanya menatap boneka yang kini tergeletak di tanah basah. Dan untuk pertama kalinya, arwah itu menangis. Aku gak pengen sendirian. Kenapa gak ada yang nyari aku? Kenapa semuanya bohong? Air mata, darah mengalir dari matanya. Lalu, kabut tebal menyelimuti tubuh pocong itu. Angin bertiup kencang, daun-daun beterbangan, dan seketika semuanya hening. Tidak ada suara, tidak ada angin, tidak ada pocong, hanya boneka yang tertinggal. Dan pelan-pelan hancur menjadi debu. Wira terbangun di pangkuan Edo, menangis. Aku dengar dia bilang terima kasih. Mbah Sarim menunduk. Dia akhirnya bisa pulang. Tapi jangan kira semua sudah selesai. Tikungan ini masih haus karena cerita aslinya belum pernah diungkap. Raka menoleh. Maksud Mbah, orang yang menabraknya masih hidup dan belum pernah dihukum. Selama itu belum terjadi, jalan ini akan terus minta tumbal. Sudah 2 minggu berlalu sejak malam di tikungan ketiga itu. Wira perlahan pulih, meski tubuhnya masih lemas dan sering merasa tidak enak. Saat malam tiba, boneka itu telah hancur. Dan arwah Anindya begitu, kata Mbah Sarim telah menemukan jalannya pulang. Namun sesuatu tetap mengganjal. Raka terus memikirkan kata-kata terakhir Mbah Sarim, bahwa tikungan itu masih menyimpan dendam, bahwa masih ada seseorang yang belum membayar hutangnya orang yang menabrak dan meninggalkan Anindya sendirian malam itu. Satu malam, saat Wira sudah mulai bisa diajak bicara normal kembali, Raka mendatanginya. "Wir, lu inget gak? Waktu pertama kali nganter anak kecil itu, dia ngomong mau pulang kan?" Wira mengangguk pelan. "Iya, dia bilang rumahnya di dekat rumah gede yang punya banyak mobil." Gua kira cuma halusinasi. Tapi kalimat itu membuat Raka berpikir. Beberapa hari kemudian, Raka dan Edo menemui Pak Darto lagi. Kali ini, mereka ingin tahu siapa pejabat yang menabrak Anindya malam itu. Awalnya Pak Darto enggan bicara, tapi setelah diyakinkan bahwa ini bisa menyelamatkan orang lain dari nasib yang sama, ia akhirnya bicara. "Namanya Pak Bramantio," bisik Pak Darto. "Dulu pejabat Pemda, tapi sekarang udah pensiun. Rumahnya di balik kebun teh, Yankee D2, yang ada 4 mobil mewah di garasi. Ya, itu yang dimaksud si Anindya waktu bilang rumah gede." Hari berikutnya, mereka menyusun rencana, bukan untuk menuntut secara hukum, karena tak ada bukti dan waktu telah lama berlalu. Tapi untuk memaksa orang itu mengaku, agar arwah anak itu benar-benar tenang, dan agar kutukan di tikungan itu tak menuntut tumbal lagi, Edo menyarankan agar mereka datang diam-diam. Tapi Wira justru yang menyarankan hal lebih berani. "Aku yang datang sendiri," katanya. "Aku yang dipilih. Aku yang harus nutup ini semua." Malam itu, Wira berdiri di depan rumah besar bergaya kolonial dengan pilar tinggi dan taman yang luas. Rumah Pak Bramantio, pensiunan pejabat yang kini tinggal sendirian. Menurut warga sekitar, ia mengetuk pintu.
Tak lama, seorang pria tua dengan jas santai dan rambut rapi membuka pintu. Sorot matanya tajam. "Kamu siapa?" tanyanya. "Maaf, Pak. Saya ingin bicara. Sebentar. Ini tentang kejadian di tikungan Jalan Lembang tahun 2012. Wajah Pak Bramantio langsung berubah. Sorot matanya panik sesaat, lalu cepat kembali dingin. "Aku nggak tahu apa-apa soal itu. Tapi Bapak pernah lewat malam-malam. Ada anak kecil pakai baju tidur di pinggir jalan. Bapak nggak sempat ngerem kan?" Pak Bramantio menarik napas dalam. Wira menatap matanya. "Bapak nggak pernah cari tahu kabar si anak itu. Bapak pergi, hilang, biarkan dia mati sendirian. Bapak tahu nggak, dia belum pernah benar-benar pulang." Pak Bramantio terdiam lama. Tangannya gemetar. Ia menarik kursi dan duduk. "Aku takut. Aku panik waktu itu. Mobilku ringsek, anaknya hilang dari pandangan. Aku kira sudah meninggal." Aku ditekan orang atasan untuk diam. Mereka bilang, "Jangan buat masalah." Wira menunduk. "Sekarang anak itu masih ada di jalan itu, Pak. Dia masih nunggu orang yang ninggalin dia." Air mata jatuh dari wajah tua itu. "Apa? Dia masih marah?" Wira menjawab lirih. "Dia cuma pengen diakui, pengen ada yang ngakuin kesalahan, supaya dia bisa benar-benar pergi." Pak Bramantio pun berdiri, dan untuk pertama kalinya sejak tragedi itu, ia datang ke lokasi kejadian. Malam itu, dengan Raka dan Edo yang ikut berjaga dari jauh, Pak Bramantio menyalakan lilin kecil dan meletakkan bunga Kamboja di pinggir jurang. Ia menunduk dalam dan berkata, "Anindya, maafkan Bapak. Bapak pengecut. Bapak nggak layak dimaafin. Tapi kalau kamu masih di sini, pergilah, tenanglah." Dan saat itu juga, angin berhenti berembus. Suara serangga malam mendadak sunyi. Dari balik kabut tipis, muncul bayangan kecil. Tak lebih dari bentuk samar seorang anak perempuan. Tapi kali ini, dia tidak berwajah pucat, tidak menangis, dan tidak menatap kosong. Ia hanya tersenyum dan menghilang. Dan cerita pun tamat.